Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga. Selamat siang, salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Mariana Sinurat, CKP Angkatan 10 Kabupaten Simalungun. Bersama dengan rekan saya, Ibu Ropika Sianturi, guru kelas 2 SD Negeri 091281 Batu 4. Pada kesempatan kali ini kami akan mengadakan supervisi akademik, yaitu pra-observasi, di mana tujuannya adalah untuk mengukur sejauh mana persiapan observer dalam melakukan kegiatan observasi supervisi akademik. Selamat siang Ibu Ropika. Selamat siang Bu. Bagaimana kabarnya Bu? Puji Tuhan sehat Bu. Oke, puji Tuhan ya Bu, sehat. Oke Bu, kebetulan nih Bu, ada nih kegiatan coaching yang ingin saya lakukan. Nah, ada beberapa pertanyaan yang mau saya sampaikan kepada Ibu nih. Boleh Bu. Mana kira-kira Bu? Siap Bu? Siap Bu, siap. Oke, baik Bu. Ini pertanyaan yang pertama nih Bu ya. Oke. Apa tujuan pembelajaran yang akan Ibu capai? Saya ingin pencapaian saya nih Bu, siswa saya memahami apa yang saya ajarkan pada saat pembelajaran. Terus yang kedua, bisa istilahnya mempraktekkannya Bu langsung dalam kegiatan sehari-hari, baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan rumah gitu Bu. Oke, baik Bu, berarti ada dua nih capaian yang Ibu ingin Ibu capai ya Bu ya. Yang pertama, si anak mampu dalam melakukan pembelajaran. Yang kedua, si anak bisa mempraktekkan apa yang dia dapat gitu ya Bu, kira-kira ya Bu ya. Oke, baik Bu nih. Kemudian dari pembelajaran Ibu nanti, area pengembangan yang mana yang akan Ibu fokuskan? Kebetulan saya ingin membawakan pelajaran bahasa Indonesia ya Bu. Jadi dalam pembelajaran ini saya ingin memperkenalkan sama peserta didik saya ataupun siswa saya tanda-tanda baca. Jadi saya ingin fokus kepada siswa saya supaya lebih memahami tanda-tanda baca dan fungsinya di mana, kegunaan tanda baca itu untuk apa gitu Bu. Oke, baik Bu. Berarti yang Ibu fokuskan adalah mengenai tanda-tanda baca gitu ya Bu ya. Berarti tanda-tanda baca yang akan Ibu fokuskan, yang harus diketahui, dipahami siswa gitu ya Bu ya. Oke, baik Bu. Nah, untuk mencapai tujuan tersebut, strategi apa nih yang akan Ibu lakukan? Kebetulan saya di kelas rendah ya Bu, di kelas 2. Jadi anak-anak kan masih suka dengan lagu-lagu Bu. Kadang anak-anak ini lebih memahami dia dari bentuk lagu. Jadi nanti saya akan mengenalkan tanda-tanda baca itu melalui sebuah lagu Bu. Memperkenalkannya melalui video ataupun saya langsung yang menyanyikannya Bu, begitu Bu. Oke, baik. Berarti Ibu nanti nih dengan menggunakan tanda baca itu dengan menggunakan strategi nyanyian. Iya, gitu. betul Bu, betul. Nah, itu bisa Ibu lakukan, bisa dengan melalui menonton video atau dengan langsung Ibu menyanyi gitu ya kira-kira. Oke, baik Bu. Nah, kemudian media apa saja nih yang Ibu gunakan dalam pembelajaran nantinya? Medianya Bu, bisa menonton video, visual ya Bu. Bisa juga saya langsung yang menjadi penyanyinya gitu Bu. Wah, luar biasa nih Ropikanya. Kebetulan bisa memanfaatkan saya media apa gitu, yang ada gitu ya, nggak iya, ada Bu, video langsung orangnya nyanyi iya, gitu Bu. ya, lebih dekat kepada siswa gitu kira-kira ya Bu ya. Betul. Oke, baik Bu, sangat bagus nih Bu. Oke, untuk pelaksanaannya kira-kira kapan nih Bu? Rencananya besok Bu, kebetulan pembelajaran kami pas itu pula besok yang mau saya ajarkan Bu. Jadi besok akan saya lakukan pembelajaran itu Bu di kelas. Oke, berarti besok ya Bu ya. Iya. Sebanyak 2 jam pelajaran materinya Iya, gitu ya Bu ya. iya Bu, betul. Oke, baik Bu, terima kasih banyak ya Bu atas waktunya. Semoga rencana Ibu dapat berjalan dengan lancar, tidak ada suatu halangan apapun
yang bisa menghalangi pelaksanaan pembelajaran yang akan Ibu lakukan. Demikianlah percakapan pra-observasi yang telah kami lakukan. Semoga apa yang direncanakan dapat berjalan dengan baik. Terima kasih, kami akhiri dengan kata salam dan bahagia. Masukkan ke dalam tas topinya.
biar cek nomor tujuannya. saling kerjasama. Win, kau yang nulis, ini buat gitu loh. Ayo, siapa kelompok siapa juara? Ayo. Ini bacanya. Ayo. Tempatnya. Kelihatan udah banyak yang tuliskan kalimat apa perintah. Masa enggak ingat satu dulu? Lagi dalam, udah cepat. Udah, oke, cepat. Kelompok 3. Coba bacakan. Ini bacakan, Bu.
sampah. Teman-teman, kelompok kami membuat kalimat yang menggunakan tanda baca koma. Ayo. Tempatnya. Dulu dengarkan. Apa? Kelompok kami membuat kalimat yang menggunakan Udah kau maju. Nanti kau maju bacakan punyamu ya. tanda baca koma. Contohnya adalah ayo. Oke, tepuk tangan untuk kelompok Alvine. Udah kau maju nak. Satu lagi. Bacakan ya. Buang sampah pada tempatnya. Cepat cepat. Oke, Win. Wih, itu contohnya udah sana. Cepat maju. Kelompok satu membuat tanda, membuat kalimat tanda. Tanya, coba apa contohnya? Oke, satu, dua. Oke, tepuk tangan buat kelompok satu. Bisa maju. Ini membuat kelompok berapa ini? Membuat kalimat apa ini? Kalimat apa? Kalimat perintah. Oke, coba bacakan. Oke, buang sampah pada tempatnya. Oke, begitulah contoh tanda baca yang kita pelajari pada hari ini. Jadi nanti di rumah, untuk PR di rumah, coba buat semua ini ya, semua. Untuk PR di rumah, membuat 5 contoh kalimat yang menggunakan tanda baca koma. 5 contoh yang menggunakan tanda baca koma. Yang punya koma. PR di rumah. Perintah. Yang menggunakan tanda baca koma. Oke, ini untuk PR. Ada berapa PR-nya, Nak? 1. Tapi dibuat 5 contohnya. Oke? Sekarang simpan bukunya, rapikan semua alat tulisnya. Ayo, rapikan semua alat tulisnya. Simpan bukunya, Nak. Karena kita sebentar lagi mau pelajaran apa itu? Habis ini pelajaran apa? Agama. Agama, biar nanti pindah ke ruang agama. Ayo, rapikan bukunya. Jangan lupa untuk mengerjakan PR di rumah. Oke, sekarang gantian. Siapa yang bisa mimpin doa sama lagu? Tadi udah perempuan, sekarang yang mimpin lagi. Satu, doa. Doa lagi. Kalian bisa bikin doa. Oh
pagi buat Ibu Iris atas kunjungannya ke sekolah saya dan juga atas bimbingannya kepada saya setelah saya melakukan pasca observasi. Terima kasih ya Bu atas saran-saran yang telah Ibu sampaikan kepada saya. Mudah-mudahan kedepannya bisa menjadi lebih baik atas saran yang Ibu berikan. Terima kasih juga kepada Ibu Mariana. Saya juga merasa senang bisa hadir pada saat ini di mana Ibu Mariana akan melakukan proses coaching yaitu pasca observasi seperti yang telah saya sampaikan. Selamat pagi Bu Monika. Selamat pagi Bu. Gimana kabarnya Bu? Puji Tuhan saya Bu. Terima kasih Bu, puji Tuhan sehat kabarnya ya. Kemarin kita sudah melakukan observasi ya Bu, Iya. sampai observasi. Nah kebetulan ini ada juga tahapnya yaitu pasca observasi. Di sini mengenai apa yang telah dilakukan sewaktu observasi sebenarnya di dalam kelas. Nah, ini yang oke. Nah, sekarang saya mau menanyakan mengenai hal yang telah Ibu lakukan masa observasi ini, bagaimana pandangan Ibu setelah melakukan masa observasi. Nah, setelah melakukan masa observasi kemarin, bagaimana perasaan Ibu? Artinya dalam pembelajaran itu. Iya, setelah melakukan Kalau masalah dalam pembelajaran berjalan dengan baik ya Bu. Begitu semalam kita melakukan observasi, Ibu mau nanyakan kepada saya apa yang akan saya ajarkan Bu. Jadi tadi sudah saya ajarkan. Jadi melihat kegiatan peserta didik sangat antusias Bu dan bersemangat untuk melakukan pembelajaran yang kira-kira nih Bu, setelah melakukan pembelajaran kemarin, kalau bisa di dalam persentase berapa persentase itu pencapaian pembelajaran yang telah Ibu lakukan dan sesuai dengan rencana yang Ibu buat? Semalam kita sudah bicara tentang tujuan ya Bu. Syukur dan pembelajaran yang kita lakukan peserta didik saya bisa mencapai sekitar 90% Bu. Dengan tujuan yang saya inginkan peserta didik bisa mencapai sekitar 90%. Berarti pencapaian murid Ibu mencapai 90% yang berarti bagus ya Bu ya. Nah kemudian dalam pembelajaran kemarin ada nggak hambatan-hambatan yang Ibu alami saat melakukan pembelajaran di dalam kelas? Itu hal biasa ya Bu, kalau masalah hambatan itu pasti ada dari sekitar sekian siswa, sekitar berapa orang yang selalu ada nih dalam setiap kelas Ibu. Ada memang murid saya, peserta didik saya yang hanya di bagian menulis dia susah. Tapi kalau kita bertanya dengan lisan, dia bisa menjawab Bu. Tapi kalau udah bagian menulis, kan untuk mengingatkan kembali kita suruh nih menulis si anak. Itu paling susah nih Bu. Ada sekitar 1-2 orang gitu. Itu aja. Karena masalah menulis anak gitu ya Bu. Iya. Untuk menghadapi kendala tersebut, strategi apa nih yang bisa Ibu lakukan supaya si anak bisa lebih baik dalam menulis? Rencana saya Bu, saya akan mencoba membuat si anak di samping saya Bu, artinya di meja guru gitu. Siapa tahu dengan begitu saya bisa mengontrol udah sampai di mana dia bisa menulis. Mudah-mudahan strategi ini berhasil Bu, itu yang akan saya rencanakan. Untuk masalah si anak yang menulis tadi, Ibu akan membuat strategi mendudukkan si anak di depan kelas, di depan Ibu gitu ya Bu. Nah kemudian di dalam pembelajaran itu ada strategi yang Ibu gunakan pada saat menyampaikan materi atau tujuan pembelajaran yang Ibu lakukan. Nah kira-kira nih strategi apa yang Ibu lakukan saat menyampaikan pembelajaran? Seperti tadi kan Bu, saya memberikan pembelajaran itu karena anak-anak ini kan suka menonton Bu. Bisa dengan membuat dari audiovisual cara menonton ataupun mendengarkan dari suara speaker. Jadi yang kedua, karena masih tahap anak-anak, orang itu suka dengan lagu-lagu gitu Bu. Jadi kemungkinan untuk menyampaikan materi saya akan biar cepat ditangkap kan Bu. Saya membuatnya melalui lagu atau nyanyian gitu.
berarti strategi yang digunakan dengan menggunakan lagu atau video gitulah ya Bu. Dan dengan lagu ataupun video si anak bisa lebih respect, lebih cepat Iya, mengingat pelajaran yang Ibu sampaikan gitu ya Bu ya. Itu baik Bu, sangat apresiasi Ibu. Mantap sekali strategi yang Ibu sampaikan, yang Ibu buat untuk pengembangan pembelajaran di kelas Ibu. Nah sekarang pasti nih harapan Ibu dan refleksi pembelajaran yang Ibu lakukan apa nih? Kalau harapan saya Bu, sama ya kita semua sebagai tenaga pendidik Bu. Mudah-mudahan si siswa dapat menangkap, memahami, lebih memahami lah, dan mempraktekkannya secara langsung di kehidupannya sehari-hari. Gitu Bu. Ibu si anak dapat mempraktekkannya gitu ya Bu. Ini refleksi dari pembelajaran yang telah Ibu lakukan bersama tadi Ibu di dalam kelas, apa yang bisa direfleksikan? Kalau saya biasanya membuat refleksi Bu, dengan menanyakan bagaimana perasaannya setelah mempelajari ini. Apakah dia merasa senang atau biasa aja, dan kebetulan kebanyakan mereka merasa senang karena menemukan hal-hal yang baru dalam pembelajaran ini. Baik Bu, terima kasih atas refleksinya. Mudah-mudahan refleksi ataupun rencana yang Ibu buat dapat mengembangkan peserta didik kita dalam proses pembelajaran di dalam kelas ya Bu. Terima kasih Bu buat waktu dan kesempatan yang Ibu bersedia menjadi sebagai server ya pada saya. Mudah-mudahan kedepannya makin baik pembelajarannya ya Bu. Terima kasih Bu. Oke, terima kasih kepada Ibu Mariana sudah melakukan percepatan coaching pasca observasi kepada Ibu Profesor Syarturi. Saya akan memberikan sedikit umpan balik. Tadi Ibu Mariana sudah menggali bagaimana tadi perasaan Ibu Profesor Syarturi ketika Ibu melakukan supervisi akademik dengan melakukan observasi di dalam kelas, dan Ibu Profesor Syarturi menceritakan bahwa perasaannya senang karena anak-anak begitu antusias ketika Ibu ini melakukan pembelajaran di dalam kelas. Yang poin kedua, Ibu Mariana juga berusaha menggali bagaimana Ibu ini menerapkan pembelajaran di kelas dengan menggunakan media-media. Contohnya tadi Ibu ini ketika pembelajaran menulis, Ibu ini mengajak siswa yang tadi agak dia misalnya ketinggalan gitu dengan temannya, Ibu ini mengajak dia duduk di sampingnya. Ibu ini dengan duduknya siswa tadi di sampingnya bisa Ibu ini jadi lebih membimbing anak tersebut agar anak tersebut lebih terpacu lagi, lebih semangat untuk menulis. Dan ke poin ketiga, bahwa Ibu ini Ibu berusaha menggali apa rencana Ibu ini ke depannya. Rencana Ibu ini ke depannya, Ibu ini akan menggunakan media-media lain seperti tadi Ibu tadi mengatakan tadi. Ibu akan menggunakan media musik tadi ya. Memang iya, Ibu memang mengajar di kelas dulu anak-anak biasa begitu antusias kalau mendengarkan lagu, menyanyian. Mungkin kedepannya bisa meningkatkan pembelajaran lebih baik dan anak-anak yang paling utama itu senang dalam mengikuti pembelajaran. Jadi cukup sekianlah umpan balik dari saya. Harapannya kedepannya kita sebagai guru mudah-mudahan bisa mengembangkan pembelajaran yang lebih berpusat pada murid di unit kerja kita masing-masing. Terima kasih buat kesediaannya. Sekianlah. Terima kasih Bu.